Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 290, Bapak Priyono. Beliau kemarin mengabarkan ke saya ada 2 kegiatan, tetapi kalau memungkinkan insya Allah mengikuti melalui Jimit. Dan karena juga double, jadi beliau memohon maaf dan menyampaikan salam baik kepada Pak Indra sebagai coach juga kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kali ini kehadiran Pak Indra Wiguna sebagai coach kali ini. Pak Indra Wiguna ini adalah sebagai interpersonal skill coach. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir ya Pak Indra Wiguna. Ini rekannya Pak Raha, juga Pak Sofa ya Pak, satu tim dengan Pak Masus. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Masus. Terima kasih sudah membersamai kami dalam segala kegiatan SMP Negeri 290, terutama dalam kegiatan pengembangan kompetensi baik guru juga teknik. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan upaya sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan yang di dalamnya juga secara sekaligus meningkatkan kompetensi guru dan juga peserta didik. Sehingga kegiatan ini sangat penting kita ikuti karena dengan meningkatnya kompetensi guru, maka kompetensi pendidikan meningkat, maka juga sekolah atau rapor sekolah juga meningkat. Motivasi ini kita sangat kita butuhkan ya. Kita hadirkan Bapak Coach, kita hadirkan juga narasumber-narasumber lain supaya semakin meningkat kompetensi kita, baik di bidang kompetensi sebagai guru mapel juga sebagai bagian dari sistem atau budaya sekolah. Insya Allah kedepannya kita juga akan dibersamai oleh tim dari JKI ya, dari Pak Masus dan Pak Raha. Baik, untuk membuka kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa bagi yang non muslim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi ya. Saya persilakan kepada Bapak Coach Indra Wiguna. Baik, terima kasih Bu. Kita beri tepuk tangan dong untuk MC kita yang terpilih. Saya mau bikin, saya boleh berdiri Bapak Ibu ya? Oke, baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik nih tadi ya, saya hari Senin kemarin itu ada sesi dengan salah satu direktur perusahaan di daerah SCBD Sudirman. Meskipun levelnya direktur, beliau itu masih milenial ternyata. Tadi pada saya masuk kemarin, saya tengok banyak yang kolonial juga gitu di sini ya. Ada beberapa generasi kolonial sama saya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang saya perkenalkan diri lagi. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Dita. Nama saya masih sama. Nama saya Indra Wiguna. Saya sudah lebih dari 15 tahun membantu banyak organisasi, banyak perusahaan, banyak lembaga, dan juga perorangan, terutama di bidang komunikasi, strategi, manajemen, dan leadership. Bapak Ibu semua. Dan saya juga sama. Saya Bapak Ibu semua pernah bekerja juga dulu. Saya pernah bekerja, awalnya saya 11 tahun di sebuah rumah sakit swasta di Karawaci yang namanya Siloam Karawaci. Tahu lah Bapak-bapak, Ibu ya. Saya di sana 11 tahun, terakhir saya sebagai kepala rawat jalan di sana. Terus setelah itu saya juga pernah bekerja selama 7 tahun di salah satu grup perusahaan nasional yang namanya Arya Group. Arya Group itu dia punya pabrik, dia punya perusahaan marketing, distribusi, dia punya jaringan klinik, punya restoran, perusahaan riset juga. Nah saya pada awalnya di salah satu anak perusahaannya yang namanya RH Klinik, tahu ya, yang itu kelihatan yang terawat dan yang tidak terawat ya.
Gimana Dede? Semangat. Oh semangat ya Dede. Nah jadi saya di sana 7 tahun Bapak Ibu. Awalnya saya di RH kliniknya di kulit benar. Kenapa Pak mau ini? Mau coba Pak nanti? Boleh ya Pak ya. Oke. Saya di sana 7 tahun. Awalnya saya di RH klinik. Saya diminta menangani tentang kualitasnya. Ada saya di sana pertama kali di quality assurance, bagian quality assurance. Setelah itu saya diminta ke holdingnya di namanya Arya Nobel yang ke bagian strategic management. Setelah itu terakhir saya diminta untuk pegang di bagian pendidikan dan pelatihan. Jadi people development, bagian people development sampai kemudian 2013 saya memutuskan untuk kembali ke masyarakat. Bahasanya kembali ke masyarakat. Kembali gitu ya. Yang akhirnya sekarang sampai hari ini lebih banyak kegiatannya memberikan coaching, konseling, konsultasi juga, pelatihan, dan juga seminar baik di Indonesia, Malaysia, dan Indonesia. Tangan buat saya. Biasa di luar Pak. Oke, hari ini kita bahas mengenai tentang Edimita kemarin dihubungi oleh Bapak Maksus. Pak, kita bicara tentang ini kok peningkatan mutu pendidikan dulu. Nah, ini mengingat kembali zaman saya sekolah dulu. Gitu ya. Zaman saya sekolah, tadi saya ngobrol juga Pak Adli, saya cerita bahwa beliau kan memang expert di matematika, fisika ya. Justru matematika saya kaya nih. Saya ingat-ingat dulu, kenapa saya nggak pandai matematika pada saat itu. Kalau sekarang memang masih gak suka sih, cuma kalau urusan duit saya suka, itu saya hitung duit saya suka. Nah dulu itu kenapa saya gak suka ya pelajaran matematika? Padahal ketika sekarang saya tahu, ternyata kan sebenarnya pelajaran matematika itu pelajaran logika. Tapi saya dulu nggak diajarin logiknya, lebih banyak ya dikasih rumus, dikasih apa, udah gitu guru saya menarik. Guru saya itu dari militer, waktu SMA ya. Nah, saya di SMA 3 Setiabudi dulu. Dari militer, orangnya tinggi besar, guru saya namanya beliau Pak Sri, saya ingat namanya. Jarang ngomong, belajar matematika. Jadi kalau dia datang masuk, nggak pakai ngomong Bapak Ibu semua. Dia masuk, udah diem, langsung duduk. Orangnya tinggi besar, duduk. Kita kan nunggu nih. Beliau ngomong apa nih? Enggak ngomong, diam. Dilihatin semua, makin ngeri lah. Wah, makin ngeri nih ya. Udah gitu nggak lama, dia langsung ambil dulu. Kita masih pakai kapur dulu ya. Ambil kapur, tulis soal. Satu soal. Langsung matanya gitu. Kamu. Lah yang ditunjuk itu langsung panik gitu ya. Nah, ini duduk di ujung. Karena kita udah serem maju nih teman saya, dan udah pasti dia nggak bisa ngejain. Diam, kan bingung yang di depan mau ngapain, mau balik, nggak enak, takut gitu ya. Udah diam, sampai dia nanya, bisa? Enggak. Jadi kamu makin panik lagi yang lain. Nah jadi mulai dari situ saya kalau belajar matematika takut semuanya. Dan mungkin itu yang bisa yang akhirnya membuat saya nggak menarik di pelajaran. Nah ini pengalaman saya. Tapi saya yakin guru-guru di sini nggak seperti itu. Ya. Di sini di kelas haram saya. Nah ini suara saya menggema gitu, teman-teman terganggu nggak? Enggak. Kalau misalnya kalau terganggu saya nggak pakai mic nggak apa-apa. Enggak, bagus. Enggak ya? Enggak. Ya, soalnya ada 2 suara gitu. Oke. Saya lanjut. Oke, baik, terima kasih Bu Nita. Nah itu yang terjadi artinya kenapa anak-anak itu akhirnya nggak tertarik untuk belajar dan bahkan takut terhadap belajar. Dan pengalaman saya juga dulu, atau mungkin sekarang bapak-bapak yang seangkatan saya apakah merasakan gitu. Kalau guru udah ngomong begini, ada yang mau bertanya? Gitu ya. Tiba-tiba anak-anak langsung akrab sama buku.
mau nanya aja takut. Itu padahal gurunya masih ngomong, ada yang mau bertanya, gitu ya. Apalagi kalau gurunya nggak ngomong begini. Ada yang bisa menjawab, gitu mau langsung akrab sama sepatu, jangan sampai saya yang ditunjuk gitu ya. Itu yang terjadi dulu zaman saya, makanya saya takut tuh. Kenapa sih ada anak-anak kok nggak berani ngomong, padahal harusnya anak-anak berani ngomong, berani speak up, berani nanya, gitu ya. Bisa jadi ada andil gurunya juga. Saya masih ingat zaman saya SD dulu, saya masih ingat. Jadi kalau guru ini habis jelasin, dia meminta anak didik untuk bertanya dengan begini. Ada yang mau bertanya? Mukanya aja sangat. Akhirnya kami nggak berani nanya nih. Ada satu nih yang berani nanya. Pak, Bu, saya mau nanya. Mau nanya apa? Nggak berani. Udah gitu dia ngomong, Bu, ini saya kurang ngerti, Pak, saya kurang ngerti yang ini, diomelin. Makanya kamu dengerin tadi gitu ya. Mulai dari situ nggak pernah nanya lagi kami gitu. Nah, tapi ini pengalaman saya yakin sekarang kita udah berubah. Nah, kita kembali kepada apa yang menjadi bahasan kita. Menurut Bapak Ibu, kenapa sih yang namanya meningkatkan kemampuan kita itu penting? Kenapa peningkatan mutu pendidikan guru itu penting? Kenapa menurut Bapak Ibu? Ade, kira-kira apa dia? Untuk memberikan kepuasan kepada siswa dari apa yang kita sampaikan materi pelajaran kita. Oke, ini udah memberikan kepuasan atau kuncinya coba nanti saya akan bahas. Yang lain ada yang mau menambahkan? Kenapa sih kita harus meningkatkan mutu? Ya terutama kita nih ya sebagai tenaga pendidik misalnya. Kenapa? Tadi kan Pak Edio bilang untuk memberikan kepuasan kepada peserta didik. Apa lagi? Bu, monggo Bu. Nama siapa Bu? Bu Emina. Ya, oke, gimana Bu? Karena menurut saya ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang. Harus mengikuti perkembangan. Oh, oke. Perkembangan ilmu atau zaman. Oh, oke. Ini tadi pemberian kepuasan, ilmu itu terus berkembang, sehingga kita juga harus mengikuti, jangan sampai ketinggalan ya Bu ya. Karena kalau misalnya kita ketinggalan, yang jadi masalah bukan kita doang, orang lain juga kan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, ada lagi pendapat yang berbeda atau tambahan? Menurut Bapak-bapak Ibu nggak ada yang salah kok. Ya. Kira-kira apa lagi? Kenapa sih? Oh, silakan tadi. Terima kasih. Kaitan dengan ilmu yang kita pelajarkan, yang kita ajari kepada anak kita, juga ada satu. Yang pertama, untuk negara ini memperbaiki dan meningkatkan generasi. Negara kita mungkin ya seperti ini. Mungkin nanti di 10-20 tahun akan itu ya lebih dari lagi. Itu yang pertama. Kedua, dalam era globalisasi ini perlu persaingan. Semakin kita mendidik anak ini semakin baik, punya karakter yang bagus, kognitifnya juga bagus, oke, maka bisa bersaing dengan negara-negara lain. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Mari ada lagi yang lain, menarik ya. Udah mulai bicara tentang hasilnya ya. Ada lagi? Bu Dewi. Padahal jawabnya gampang Bu. Persis saya sama seperti yang disampaikan Pak Ibu begitu ya. Ini cara ngeles paling gampang begitu Bu. Kelihatan lebih percaya diri tapi kita tinggal ngomong gitu ya. Baik, oke. Nah, kita bahas pertama ya tadi dibilang kepuasan. Ya, benar juga sih. Dan yang mesti kita pahami adalah gini, yang namanya kepuasan itu selalu meningkat. Atau kalau dalam sisi kitanya, kalau kita memberikan layanan, service is always sliding down katanya. Jadi yang namanya servis kalau kita ngapa-ngapain Pak, Bu, akan turun nilainya buat yang nerima. Ya. Jadi ingat nih, service is always sliding down. Servis itu akan selalu turun kalau kita nggak apa-apain. Contoh saya. Sekarang kalau saya bilang gini, sebenarnya menurut Bapak Ibu mutu sekolah kita gimana sih? Menurut Bapak Ibu ini, Pak Bu. Masih kurang memuaskan. Oke, baik. Nanti tinggal ditanya persisnya di sebelah mananya kan itu. Ya kan? Karena kan layanan banyak ya. Nggak mungkin lah kita nggak semuanya yang nggak memuaskan. Pasti ada hal-hal yang juga udah baik. Pasti begitu ya Pak ya. Nah, saya hanya
ingin mengatakan gini, apapun penilaian Anda saat ini, apapun, meskipun Anda bilang begini, oh kami udah bagus Pak, yes saya setuju, tapi ingat, besok, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kalau kita nggak apa-apain, pasti akan turun. Contoh sederhananya begini, kita di industri yang berbeda ya. Dulu kalau kita mau naik ojek, zaman dulu nih, buat angkatan-angkatan yang lama, kita masih kemana? Oh Pangkalan, ya Bu ya. Oh Pangkalan, udah nyampe Pangkalan belum tentu bisa naik. Karena kenapa? Mesti tawar-tawaran dulu betul ya. Mesti tawar-tawaran dulu. Jadi itu yang terjadi. Sampai suatu hari tiba-tiba ada aplikasi yang namanya Gojek, yang pada saat sekarang malah nggak kita harus ke Pangkalan, dia nyamperin ke tempat kita. Dan bahkan kita udah tahu harganya berapa. Nah pada saat pertama kali kita pakai, apa perasaan kita? Wih, gitu ya. Wow. Enak nih gitu ya, hebat nih dulu, tapi sekarang biasa aja. Nah itu maksud saya. Jadi kalau kita berpikir bahwa sekarang kita bagus, nggak apa-apa, tapi ingat belum tentu besok, belum tentu bulan lagi, belum tentu tahun lagi masih akan turun. Nah itulah pentingnya kenapa tadi kalau bicara tentang kepuasan Pak Diri bilang ya memang sih berarti kita harus selalu namanya meningkatkan. Itulah yang kita sebut sebagai continuous improvement ya. Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus tingkatin terus, itu yang pertama. Nah, terus apa lagi ya tadi bahwa ujungnya pasti supaya hasil kita, nah hasil kita apa sih? Peserta didik kan ya, peserta didiknya kalau Pak Adi bilang bahkan yang penting itu dia pede dulu, karena ada anak yang pintar nggak pede, banyak loh Bapak Ibu semua, anak yang pintar tapi ketika dia masuk kepada dunia sebenarnya, gitu ya, ternyata dia nggak survive juga. Oh berarti yang namanya kognitif tadi dibilang nggak selalu nggak cuma kognitif sebenarnya, tetapi juga bicara tentang karakter segala macam. Ini kan tugas kita. Nah itulah pentingnya. Apalagi tadi bicara tentang persaingan. Makanya ketika saya bilang kenapa sih penting kita mesti tahu ini dulu. Tadi Pak Andi bilang dunia berkembang cepat ya Pak ya. Kalau zaman kita sekolah dulu mah beda ya Pak. Dulu zaman dari bapak saya, abang saya, sampai saya, bahkan bukunya masih bisa saya pakai tuh zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi dulu itu cepat ya. Nah artinya pola-pola pendidikan berubah, pengetahuannya apalagi. Zaman dulu kalau kita mau nyari pengetahuan itu nggak mudah. Sekarang anak-anak kita gampang Pak. Dia bisa cari tuh di namanya sosial media, di Google segala macam. Ya belum tentu benar loh, belum tentu benar. Makanya ini tuh post-truth dibilangnya. Bahkan sesuatu hal yang nggak benar dianggap jadi benar. Makanya banyak anak-anak yang kalau di dalam konteks saya ya psikologi, ada kadang-kadang mereka gampang melakukan self diagnosis terhadap diri. Tiba-tiba bilang, gue kan bipolar, gitu ya. Atau gue ini kena mental apa sih? Zaman kita dulu Pak ya disuruh apain juga iya aja gitu ya. Kok kenapa anak-anak kita zaman sekarang kayaknya kok rapuh banget? Karena memang dia lihat di sosial media begitu. Zaman kita dulu kepentok tembok, udah lari, aduh sakit pakai balsam. Anak sekarang kepentok tembok, bentar. Hey guys, gua barusan kepentok tembok, temboknya ini gitu. Jadi pengen perhatian gitu, pengen perhatian. Jadi ketika perhatian itu nggak didapat, dia merasa kok orang nggak peduli. Jadi akhirnya dia mencari cara supaya mendapat perhatian itu. Jadi menarik gitu. Nah artinya ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita nih untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih tough gitu ya, lebih tegar, lebih jadi tidak cuma bicara tentang kognitif. Kognitif tadi penting. Nah makanya dunia ini berubah nih. Nah artinya sehingga dibutuhkan orang-orang yang mampu mengantisipasi perubahan ini. Siapa? Ya kita. Generasi besok itu tanggung jawab kita loh Bapak Ibu semua, tanggung jawab kita. Nah kalau kitanya aja nggak mau ikut berkembang juga, ya artinya gimana anak-anaknya kan? Kasihan juga. Nah oleh karena itu peningkatan kemampuan secara terus-menerus, ini saya bilang continuous improvement itu penting. Karena itu tadi pendidikan ilmu pengetahuan terus berkembang, budaya terus berkembang. Kalau kita diam aja meskipun kita bilang saya udah paling bagus kok di daerah sini, iya betul sekarang, tapi belum tentu besok. Nah inilah penting. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya, bahwa memang harus selalu meningkatkan. Nah bicara meningkatkan sebenarnya tanggung jawab siapa itu? Ya tanggung jawab individu sebenarnya. Ya ini suara saya masih kedengeran ya? Kedengeran nggak? Oh, oke. Oh, terima kasih. Cek satu. Cek.
Cek, nggak apa-apa Bu, saya cek biasa, kayak tua masjid suara saya Bu, tenang aja. Nah, oleh karena itu, ini penting ya, bahwa kita ini untuk terus berkembang, karena tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita nih sebenarnya. Bilang, ini tanggung jawab sekolah, iya, tapi sekolah memfasilitasi, tapi keharusan ya, kewajiban untuk mengembangkan ini sebenarnya kewajiban pribadi loh. Meskipun sekolah memfasilitasi, kalau andanya nggak mau gimana? Kan sama aja. Tapi kalaupun misalnya saat ini mungkin fasilitasnya belum cukup dari sekolah, tapi kalau kita punya keinginan, pasti ada caranya, pasti begitu. Nah itu dia. Ya meskipun ada yang bilang ngapain lagi saya berkembang, bentar lagi juga pensiun, gitu ya. Iya sih, tapi paling enggak dengan Anda nanti berubah, meskipun Anda mungkin tidak di pensiun, itu juga akan memberi pengaruh kepada anak-anak kita. Semangat ya Bapak Ibu semua ya. Oke, nah baik, kalau tadi ditanya kenapa penting ya beginilah. Ya, pertama kualitas pembelajaran ya pasti, karena dengan kitanya berkembang nih, kualitas pembelajaran pasti lebih berkembang karena guru yang berkualitas mampu memberikan pengajaran yang lebih efektif tadi. Mampu memberikan pengajaran yang lebih efektif. Jangan sampai kayak zaman sekolah, makanya ya ini sih sebenarnya disclaimer ya, nyalahin orang, padahal saya sendiri yang nggak pinter gitu ya, tadi saya nyalahin gurunya. Tapi paling enggak ada adil lah, kenapa saya jadi nggak suka pelajaran ini. Padahal di pelajaran yang lain mungkin lebih susah, tapi saya suka. Kayak saya pelajaran kimia saya suka tuh, karena ternyata gurunya memberikan approach-nya caranya berbeda. Jadi artinya nggak selalu bicara tentang pelajarannya, tetapi bagaimana cara kita mengajarnya itu yang lebih penting sebetulnya. Nah yang kedua, pengembangan siswa, karena guru yang baik tidak hanya mengajarkan mata pelajaran tadi kan ya, kognitif aja memang penting, tapi jauh lebih penting kalau didukung juga sama ya ini pengembangan sosial yang berkaitan siswa. Tadi saya ngobrol nih sama Adi itu, saya bilang sebenarnya pada usia dini itu anak-anak itu harusnya lebih banyak diajarkan tentang karakter atau life skill tuh. Yang life skill itu apa? Bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, bagaimana dia menyelesaikan persoalan, bagaimana dia menerima tanggung jawab. Karena kalau itu sudah dilakukan, maka pembelajaran kognitif biasanya jauh lebih mudah biasanya. Tapi yang sering terjadi zaman saya dulu sekolah, saya gini, semua tahu nggak sih yang namanya lampu merah itu harus berhenti? Tahu, dari kecil diajari. Tapi bicara tentang karakter, itu kan bicara tentang latihan. Karakter itu adalah kebiasaan. Ingat ya Bapak Ibu, karakter itu adalah kebiasaan. Artinya, kalau orang mau kita nantinya bahwa dia akan ikut peraturan, dia lebih kuat, karakter segala macam, hati-hatinya apa? Harus dilatih. Zaman saya dulu, lampu merah harus berhenti, tapi pernah nggak? Zaman saya nggak tahu di sekolah Bapak Ibu. Pernah nggak di sekolah saya itu lampu merah, terus di lampu merah terus saya disuruh berhenti? Nggak pernah. Karena kami nggak pernah dilatih. Sehingga apa sekarang? Mau lampu merah, hijau, kuning, artinya tetap terabas gitu ya. Karena kita nggak pernah dilatih. Nah ini menariknya. Nah jadi latihan itu penting. Latihan itu disuruh baris. Paling tadi saya tanya, kita masih berbaris sejam ke sekolah saya masuk aja mesti baris dulu, ya mesti rapiin, bersih ya. Lancar mana, maksudnya satu-satu. Udah gitu, biar dari meja, zaman saya kecil dulu, bersiap, tangan ke depan, dilipat, taruh di atas meja, mulut dikunci, kunci dibuang, sampai hari ini kuncinya nggak diambil, nggak berani ngomong gitu ya. Nah itu juga masalah juga tuh. Dulu kan begitu, nggak boleh ngomong di kelas katanya, di kelas tuh nggak berani ngomong. Padahal harusnya di kelas untuk disuruh ngomong ya, yang penting ngomongnya itu ngomong yang berguna gitu. Tapi kan kita nggak boleh, mesti diem semua. Nah ini mungkin itu andil juga kenapa anak-anak itu nggak berani ngomong. Karena disuruh diem sama gurunya. Zaman saya sekolah dulu loh ya. Tapi teman-teman yang lebih muda saya nggak tahu gimana pengalamannya. Saya sekolah dulu SD aja di awal 80-an, tahun 80 saya udah SD. Tapi begitu kan, itu jadi pengembangan saya ingat ya. Bahwa tanggung jawab kita bukan hanya pengembangan kognitif, tapi juga emosional, sosial itu penting. Nah sekarang gimana mau ngajarkan emosional, sosial kalau guru-gurunya aja ternyata ngelola stresnya kagak bisa gitu. Gimana mau ngajarin anak-anak didiknya gitu. Berhubungan dengan yang masih antar guru aja ternyata eker-ekeran mulu, orang Jawa bilang berantem mulu gitu ya. Jadi sekarang mau ngajarin anak didik butuh bisa secara sosial bisa berinteraksi dengan baik. Nah ini kan PR buat kita. Nah jadi ini ya pengembangan siswa. Apalagi peningkatan profesionalisme.
pendidikan yang perguruan tinggi membantu menciptakan tenaga pendidik yang profesional. Jadi kita memang harus lebih profesional. Kalau Anda mau menghasilkan hasil yang baik, ya Anda harus bekerja secara profesional. Caranya bagaimana? Ya dengan meningkatkan pengetahuan dan sebagainya. Yang lebih penting adalah keberlanjutan sistem pendidikan. Guru yang berkualitas merupakan tulang punggung dari sistem pendidikan yang berkualitas dan efektif. Jadi kalau di awalnya udah bagus, masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dia udah siap, yang dia lebih siap dan lebih siap. Jadi jangan sampai nanti pas dia udah di level yang lebih tinggi ternyata nggak siap. Padahal apalagi teman-teman di sini kan Bapak Ibu SMP juga kan masa-masa orang mulai mencari jati diri itu anak-anak. Bahkan seringkali lebih dengerin temannya daripada gurunya, daripada orang tuanya. Maka kita harus berupaya jadi temannya. Nah ini kenapa mutu pendidikan guru itu penting. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Nah, berarti kita harus tingkatkan. Pertanyaannya gimana cara meningkatkannya kan gitu. Apa aja yang mesti kita tingkatkan? Sebenarnya sebagian Bapak Ibu harusnya nggak tahu. Tapi yuk kita ingat-ingat lagi. Tugas saya adalah mengingatkan Bapak Ibu semua. Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum saya lanjut. Karena hari ini kita punya waktu sampai jam 4 sore. Jadi kita jam 4 sore pada mandi. Enggak jam 4 sore. Jam 3.45. Oke? Ya Bu, nanti juga selesai bentar lagi. Pokoknya akan kita selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Oke. Baik, saya lanjut dulu boleh? Saya lanjut dulu ya. Nah, jadi yang dimaksud mutu pendidikan guru itu apa sih? Kita mesti paham dulu nih. Jadi maksudnya apa? Mutu pendidikan guru itu maksudnya adalah merujuk pada kualitas dan efektivitas pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh calon guru atau guru dalam Jakarta. Itu kualitas. Nah, artinya kualitas ini bukan hanya dibutuhkan oleh calon guru, termasuk guru-guru yang dalam jabatan kita semua nih. Ya, jadi kita juga tetap loh. Calon guru ya harus, tapi kita tetap juga. Nah, apa sih yang mesti bicara tentang kualitas dan efektivitas itu di mana? Bicara tentang SKA tahu ya, atau KSA. Ya, yang pertama dari knowledge-nya, skill-nya, sama attitude-nya itu fokus kita sebenarnya. Artinya pengetahuan kita harus nambah, karena tadi bilang pengetahuan itu terus berkembang. Terus kedua skill kita, skill dalam mengajar itu juga penting tuh. Jangan caranya jadul terus, pada anak-anak sekarang senangnya lihat game misalnya, senangnya lihat. Nah ini ada kontradiktif, tapi saya nggak tahu bagaimana pendapat Bapak Ibu semua. Tapi waktu itu saya pernah diskusi dengan salah satu teman saya yang rektor di salah satu perguruan sekolah tinggi di Indonesia. Dia bilang gini, ini menarik, dia bilang, bro, dia bilang gini, gue lagi mikir nih, anak-anak itu kan suka game katanya. Terus yang ada yang terjadi anak-anak dilarang, padahal itu kesukaannya. Akhirnya yang terjadi memang sih pada saat dilarang tidak dilakukan, tapi ketika di luar jangkauan dari gurunya, orang tuanya, dia tetap melakukan. Nah, terus dia bilang, kenapa itu nggak kita manfaatkan Bu sebagai media pembelajaran? Nah jadinya dia waktu itu ngajarin siswanya malah diminta untuk membuka gadget, dan bahkan kalau ditantang ada yang bisa bikin game kan? Kalau bisa bikin gamenya tentang apa? Sejarah. Jadi diambil sejarah nih, misalnya perjuangan apa, silakan bikin gamenya gimana caranya. Jadi akhirnya anak-anak itu suka dan juga akhirnya tahu sejarah. Bahkan kenapa ini terjadi, itu terjadi dia tahu. Jadi bukan nggak kayak zaman saya dulu. Pokoknya ingatnya adalah perang di Diponegoro habis maghrib kan gitu ya. Karena kenapa? 1830 sampai 1845 kan begitu misalnya gitu ya. Saya tahunya gitu, tapi saya nggak pernah tahu kenapa sih terjadi perang di Diponegoro. Apa yang terjadi pada masa itu? Kenapa dia itu akhirnya ditangkap? Bagaimana caranya? Nah itu saya nggak dijelaskan kayak itu. Pokoknya diapalin perangnya sekian, dia ingat berada di daerah mana. Nah tapi dengan dia diminta bikin game cerita dan sebagainya menggunakan game, akhirnya anak-anak itu jadi tahu, oh ternyata begini ya. Nah ini salah satu ide dia waktu itu, bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga anak-anak tetap belajar, tapi tetap suka. Nah makanya kita penting punya keterampilan bagaimana cara mendelivery pengajaran sehingga anak-anak jadi tertarik gitu. Kalau saya gambar, saya diajak yang masih SMP tuh lapangan, disuruh gambar gedung rame-rame keliling, itu tuh kami suka begitu. Terus ketika belajar biologi, kita datang yang pohonnya yang ini coba teliti apa aja yang belah gitu ya, itu suka. Tapi kalau diajarin teori doang,
untuk anak seumuran saya waktu itu kan belum pernah punya konsep. Tiba-tiba dijelasin, tadi saya ngomong Pak Adi, terjadi percepatan ini segala macam, ngomong fisika. Saya bingung percepatan itu kayak gimana sih gitu ya. Ternyata kalau diajarin gini loh, jadi nih kalau ada dua bidang nih, misalnya ini baru kita taruh gini. Kalau dia nggak rata, itu tuh ada terhambat tuh, karena ada gesek, karena itu namanya gitu ya. Oh kayak gitu maksudnya, itu kebayang sama saya. Tapi waktu itu saya nggak kebayang, karena saya belum pernah punya konsep, belum pernah lihat. Nah itu artinya kita harus memiliki keterampilan itu sebenarnya. Dan yang terakhir bicara tentang attitude, karena suka nggak suka, setuju nggak setuju, guru itu jadi role model. Ya. Jadi nggak boleh telat lah, kalau ada bel harus masuk, ya, ditungguin, gurunya kadang datang di kelas udah di pelajaran. Berarti kata anak ini gimana ini dari sudah datang, terus gurunya juga datang kan gitu. Nah, mau nggak mau memang kita ditiru mau nggak mau. Nah artinya secara sikap juga kita harus mencontohkan kepada anak-anak, karena nanti mereka, karena begini, dalam komunikasi yang lebih banyak dampaknya atau ditiru orang adalah apa yang kita lakukan dibanding apa yang kita lakukan. Mau kita mau berbusa-busa tentang kebaikan segala macam, tapi kalau dia lihat gurunya, misalnya, ingat ya lampu merah itu harus berhenti, kita tahu saat pengaturan. Giliran dia di jalanan ketemu gurunya naik Vespa, ada lampu merah diterobos. Kemarin sih guru ini kenapa? Dia kan contoh itu gitu. Dia kan contoh. Nah ini profesi buat kita semua bahwa oh ternyata begitu. Nah, jadi ini yang dimaksud untuk pendidikan guru. Nah oleh karena konteksnya sekarang adalah kita adalah guru dalam jabatan, ya jadi kita fokus nih kepada guru dalam jabatan, dalam calon guru. Apa yang mesti kita lakukan? Boleh saya lanjut dulu? Ya. Nah jadi aspek-aspek untuk pendidikan guru dalam jabatan itu apa aja sih? Aspeknya apa aja? Yang pertama adalah pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan. Jadi artinya apa? Aspek pertama kalau kita mau meningkatkan kemampuan kita untuk kita yaitu untuk meningkatkan ini pengembangan profesionalisme. Apa itu? Pertama pelatihan lanjutan. Mau nggak mau kita itu tetap harus continuous learning, belajar hal-hal baru apapun. Karena ya kalau menurut agama Islam gitu ya, Nabi bilang untuk ilmu minal mahdi ilalah hati katanya. Jadi menuntut ilmu itu malah dari buaya sampai kita mati nanti harus menuntut ilmu. Ya artinya beberapa pun usia kita ya tetap kita. Saya sampai hari ini masih terus belajar dari semua. Belajar itu kan sekarang lebih mudah sebenarnya sih. Kalau menurut saya ya, kita bisa nonton YouTube, kita lihat baca di Google, bahkan kalau kita punya Twitter atau X sekarang kita follow orang-orang yang memang menjadi minat kita mau perlu cari tiap hari dia muncul kan gitu ya. Jadi istilahnya nyari ilmu tuh gampang, semua pakai smartphone kan, meskipun yang pakainya nggak smartphone amat gitu ya, pokoknya tapi paling nggak smartphone ya sama kayak saya itu kalau misalnya ditanya sama orang, saya paling suka kalau ditanyanya online di WhatsApp, Pak saya punya masalah nih Pak, kalau kayak gini gimana ya Pak, harus gimana gitu. Saya senang, karena kenapa? Karena saya punya kesempatan untuk googling Bapak Ibu semua. Jadi saya googling dulu tuh, saya lihat, habis itu saya jawab, kalau perlu saya ngopi, saya ganti-ganti dikit. Dia langsung terima kasih apa dalam saya gini. Kan sebenarnya lu bisa cari sendiri kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu artinya ya memang kita sebenarnya segala sesuatu pengetahuan itu udah gampang kita cari. Lebih gampang nggak? Anda lihat YouTube tiap hari, kerjaan saya kalau pagi, saya tuh nonton YouTube. Nonton itu tapi saya cari yang memang menjadi ekspertis saya. Ternyata ilmu di luar sana gitu ya, itu berkembang udah sedemikian jauh gitu dibanding kalau kita bandingin sama di dunia pendidikan sekolah gitu. Nah itu kita mesti mau nggak mau memang kita harus pelatihan berkelanjutan. Nah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini kan bagian dari ini juga. Terus yang kedua, kan tadi katanya kita ada komunitas ya, itu bagus juga sih bangun komunitas belajar, karena bisa saling sharing kan, ya itu tugas kita. Jadi artinya apa yang mesti kita lakukan ini? Pelatihan kelanjutan sama ikut di komunitas belajar, itu tugas kita. Itu tugas kita. Ada yang mau ditanyakan Kak ini. Jadi pertama nih loh, kita yang mesti kita lakukan. Kita lihat aja, saya di mana ya, saya di mana ya. Nah, lo perlu ajukan Bu, kalau misalnya pelatihan itu minta aja. Bermanfaat kok untuk kita. Nah, ini, jadi yang pertama ini, aspek yang pertama adalah pengembangan profesionalisme kitanya. Setelah itu apa lagi? Tadi ya, kalau misalnya kita lakukan continuous learning jelas nih, kalau kita terus-terusan nyari ilmu kita baru, skill kita nambah, maka ini akan lebih mudah nanti ketika kita istilahnya mengenai ke anak-anak ini, gitu kan? Karena pasti hasilnya jauh lebih baik.
Ini tugas kita nih, ini tugas kita. Nah yang kedua, aspeknya apa? Ini fasilitas dan sumber daya mau nggak mau memang harus dipenuhi, mohon. Ya, artinya infrastruktur ada, paling nggak punya perpustakaan, laboratorium. Oke, kalau saat ini belum ada, kedepannya memang harus kita upayakan. Karena ini penting juga, ya. Dan jangan lupa akses terhadap sumber daya juga penting nih. Yang tadi saya bilang sebenarnya kalau ada mau aktif sih banyak kok. Ikut apa aja, ikut grup apa segala macam, banyak kok. Ini apa? Cari ilmu itu banyak tempatnya. Makanya bagaimana akses terhadap buku, jurnal, sumber daya kita dan sebagainya. Dulu zaman saya kerja, malah setiap bulan kami itu diminta untuk baca jurnalnya Harvard Business Review. Jadi satu perusahaan itu langganan. Jadi tiap bulan tuh ada yang baru dan kita harus bahas itu. Itu menambah ini juga, menambah pengetahuan dan skill kita juga. Nah berarti Anda juga harus lakukan ini. Apapun caranya silakan Anda lakukan secara kreatif. Gimana? Karena akses ini banyak kok kalau kita mau. Jadi yang kedua, yang pertama bicara tentang pengembangan profesional itu kita sendiri. Yang kedua bicara tentang akses kita kepada sumber daya pengetahuan itu. Jadi kita mesti lebih kreatif lah bagaimana cara dapat ilmunya. Ini yang kedua. Ada pertanyaan nggak ada sih? Lebih kreatif dalam arti mencari sumber pengetahuan. Karena gini, Anda kepingin nggak difasilitasi oleh sekolah? Pingin. Tapi pertanyaannya apakah selalu bisa difasilitasi? Enggak juga gitu. Tapi maksud saya, kalau misalnya kebetulan belum terpenuhi, ya bukan berarti kita nggak nyari gitu. Nah yuk kita cari sama-sama. Gimana caranya? Tadi saya bilang sebenarnya menggunakan sosial media banyak manfaatnya juga kok. Ya sosial media itu sebenarnya kan ya sama kayak pisau ya kan. Bisa kita pakai buat motong jadi nggak bener gitu ya, maksudnya buat jahatin orang atau buat motong daging, buat sayuran bisa juga. Jadi sebenarnya teknologi sosial media itu sama, ada mudorotnya, ada manfaatnya. Tergantung kita konteksnya kita mau lebih mana. Termasuk ada anak-anak kita loh. Jadi nggak selalu yang pakai gadget itu nggak bagus, kata siapa? Ada bagusnya juga, yang penting bagaimana cara kita mengarahkan kepada anak-anak. Tapi kalau kita sendiri nggak ngerti gimana kita mau mengarahkan anak-anak, akhirnya yang paling gampang adalah apa? Melarang, kan gitu. Padahal ketika itu dilarang, banyak manfaatnya malah hilang juga. Memang mudorotnya hilang, tapi manfaatnya hilang juga gitu. Nah sekarang kita perlu bijaksana memang bagaimana memanfaatkan itu. Sama, Anda kasih pisau, gitu. Karena modulnya apa? Nyuruh musuh orang, apa nyuruh bikin sesuatu hal yang berkarya gitu ya. Kan sama juga. Sebenarnya gitu. Nah ini artinya bisa jadi wacana kita supaya kita bisa memanfaatkan. Nah jadi ini yang kedua. Ada pertanyaan lagi? ya, karena kita udah berusaha ya dari sumber inspirasi baru untuk memberikan metode apa yang cocok buat anak-anak dalam mengajar. Tapi terkadang kita terkendala oleh karakter anak sendiri itu, yang membuat agak sulit gitu untuk diterapkan gitu. Oke, ini menarik pertanyaan ini. Gimana nih kita udah cari, kita tahu nih dapat nih cara, tapi ketika mau masuk ke anak-anak, ini persoalan lagi nih ya. Anak-anaknya belum tentu bisa terima misalnya begitu ya. Nah, nanti abis ini kita bahas tentang bagaimana cara berkomunikasi sama anak-anak didik. Jadi sebenarnya ada rumus dasarnya yang bisa kita pakai. Ya. Karena adalah tugas kita dalam melaksanakan pengajaran, tanggung jawab kita apa sih? Ya mendidik itu tanggung jawabnya ngapain dong? Apa aja kira-kira? Mengubah karakter dari yang baik menjadi baik. Yes, apalagi? Ya kan? Apalagi? Itu udah benar. Iya, jadi sebenarnya gini, benar itu. Yang tugas pertama, tanggung jawab kita adalah yang pertama menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, itu dulu yang pertama. Karena kalau itu dilakukan, maka yang selanjutnya lebih gampang. Adanya perubahan pengetahuan, penambahan pengetahuan dan perubahan perilaku. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya itu tuh. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah buat orang adanya tambahan pengetahuan dan perubahan perilaku yang lebih baik maksudnya ya. Nah, karena kalau dari sisi psikologi sendiri,
cara belajar yang paling baik itu adalah ketika suasananya menyenangkan. Nggak kayak zaman saya tadi itu, suasananya tegang. Bahkan ketika kita mau masuk aja udah stres duluan. Ya, gimana mau habis itu terima pembelajaran gitu ya. Nah itu tugas kita. Nah pertanyaannya lagi ini. Terus Pak, gimana caranya membuat suasana yang menyenangkan itu? Nah kita perlu tahu kebutuhan anak didik itu apa. Nah nanti saya di sini saya jelasin. Oh ternyata berkomunikasi caranya gitu. Contoh misalnya. Contoh ini contoh sederhana. Ketika Anda ingin memberikan tugas kepada anak-anak, let's say sebutlah tugasnya misalnya ya kalau zaman saya muda merangkum bab 2 misalnya begitu ya. Kalau ujung-ujung Anda datang nih, terus Anda bilang gini, anak-anak hari ini kalian merangkum bab 2 ya, kira-kira penerimaannya gimana? Ketika kita bilang nak merangkum bab 2 ya, iya rumah gitu ya. Nah terus gimana caranya kita tetap memerintahkan hal yang sama, tetapi bisa diterima dengan senang hati. Gimana caranya? Ya, ada prinsip psikologi namanya door in the face. Ya, kalau psikologi sosial ada door in the face. Artinya apa? Orang kalau diberikan sesuatu hal yang susah dulu, setelah itu kita batalin, terus kita berikan sesuatu hal yang lebih mudah, maka dia dengan senang hati melakukannya. Jadi ketika kita masuk, kita bilang begini, ini contoh aja, contoh TKI-nya kalau kata orang Palembang. Tolong anak hari ini semua buku ditutup, semua dimasukin ke bawah meja, ya. Mau ngapain Pak? Kita ada quiz atau kita tes dulu ya hari ini ya. Ya Pak, kasih responnya begitu. Kok nggak bilang-bilang kan gitu ya? Ya memang saya nggak bilang-bilang. Nah Pak, jangan sekarang. Nggak boleh kalau kita bilang. Ini hasilnya akan mempengaruhi nilai akhir ya. Wah udah makin. Apa yang respon pertama? Pasti mereka merasa keberatan, betul nggak? Menolak. Akhirnya kita bilang gini, oke kalau gitu, ini siap nih? Nggak siap? Jangan lupa nggak siap hari ini. Kapan siapnya? Besok aja Pak, segala macam. Ngomong gitu lah ya. Oke kalau gini, kalau memang yang nggak siap hari ini, besok siapnya gini deh. Hari ini gimana kalau kita merangkum berdua? Oke? Wah oke Pak, kalau itu oke. Senang dia. Nah itu teknik bagaimana menggunakan psikologi sosial sebenarnya, door in the face. Kita kasih yang susah dulu, setelah itu kita turunin, dia akan senang hati. Dibanding kalau kita langsung ngasih. Sama teknik ini bisa kita pakai. Kalau Anda mau minjem duit 100.000, pinjem 1 juta. Udah pasti nggak bakal dikasih. Tapi sering kita bilang, ya Pak, kalau begitu gopay aja deh, gopay apa-apa. Gitu ya, masih, ya gopay gue ada 300 dan ini, masih untung 200 kita. Nah ini kan teknik, namanya teknik psikologi. Itu bisa kita pakai. Nah ini cara berkomunikasi sebenarnya. Nah, artinya apa? Ya itu tadi, penting kita mengetahui kebutuhan anak-anak ini gimana secara psikologi itu gimana. Kenapa proses pembelajaran itu harus dalam suasana yang menyenangkan? Karena akan jauh lebih mudah mereka menangkap pesan yang kita sampaikan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut dulu boleh? Karena kita akan selesaikan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, nah yang selanjutnya adalah ini yang penting sebenarnya, yaitu apa? Pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Siapa? Kita dan juga anak didik gitu. Artinya kalau Anda kan tadi tugas kita adalah apa? Memberikan pengembangan anak-anak itu supaya secara sosial juga bisa berinteraksi ketika dia masuk ke dunia sebenarnya atau di dunia nyata. Mereka kan juga nggak apa namanya, perlu juga kemampuan berinteraksi secara sosial, bukan cuma kognitif. Anda pintar aja nggak cukup. Bahkan ada kalanya nih, sejujurnya, seringkali lah, tak semuanya. Sekarang saya lihat teman-teman saya yang berhasil, nggak selalu orang yang pintar loh. Bahkan ada lagi yang berhasil itu kalau jadi pengusaha ya, adalah orang yang memang nilainya nggak cukup. Karena kenapa? Dia terpaksa melakukan itu jadi pengusaha, gara-gara nggak diterima dimanapun gitu ya. Jadi survivalnya tuh lebih tinggi. Nah, padahal itu bisa kita ciptakan kondisi bagaimana dia bisa merespon dunia sekitar. Ya, jadi penting nih kemampuan ini. Nah, untuk bisa melakukan ini, yang mesti kita lakukan apa? Ya kita dulu, gitu. Kita dulu harus mampu. Pertama apa? Keterampilan interpersonal itu tadi. Bagaimana berinteraksi, berkomunikasi. Jadi mengembangkan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang positif dengan siswa ini perlu diajarkan juga. Apalagi kesadaran manajemen emosional. Saya gabung dua hal ini. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana Bapak Ibu semua. Rumusnya sederhana.
Yang perlu kita pahami adalah kita tahu bahwa sebenarnya kebutuhan peserta didik itu apa sih? Secara general, secara umum. Jadi mereka itu punya kebutuhan dua. Berapa? Dua. Yang pertama adalah kebutuhan praktis, sehubungan dengan penambahan pengetahuan dan keterampilan tadi ya Pak ya, praktis. Dan yang kedua adalah kebutuhan personal atau emosi. Merasa ingin dihargai dan dipahami itu. Dan ternyata ketika orang atau anak-anak kita buat merasa dihargai dan dipahami, dia jauh lebih mudah kita masukkan apapun nih. Nah, apapun itu sebenarnya konteksnya bisa baik, bisa enggak. Tergantung pesan yang kita masukkan yang bahaya sebenarnya. Tapi tugas kita sebagai guru memberikan pesan-pesan yang baik pastinya. Kenapa bisa begitu ya Pak ya? Dulu waktu saya belajar tentang ilmu-ilmu pemberdayaan, termasuk saya belajar NLP, belajar hipnosis, belajar clean language, ternyata gini sederhana rumusnya Bapak Ibu. Jadi ketika orang kita geser dari critical thinking, dari daya kritis kepada emosi, itu pikirannya disebut namanya trans. Trans itu adalah kondisi paling reseptif menerima ide apapun tanpa dikritisi. Jadi kalau Anda nih pengen ngomong sesuatu dan itu diterima sama orang itu, buat emosi dulu. Emosi itu artinya nggak harus marah ya, senang, sedih, takut, khawatir. Itu semua efektif untuk membuat orang gampang kita kasih saran. Makanya berapa banyak orang yang sering ketipu gara-gara dapat efeknya, wah ada dapat keuntungan. Keuntungan kan emosi itu seneng. Aku malah dikasih tahu bahwa ada keluarganya ini di UGD, tolong dong transfer duit sekarang. Itu emosi. Kenapa? Anda khawatir, Anda takut gitu. Orang emosi tidak kritis. Begitu juga anak ini, ketika dia emosinya kita buat senang, maka dia akan lebih mudah menerima informasi apapun dari kita. Nah, jadi buat mereka merasa dihargai dan dipahami baik secara verbal maupun non verbal. Secara verbal ya kita kasih pujian. Artinya kalau mau puji anak-anak, puji aja di depan orang teman-temannya. Oh bagus nih tadi yang disampaikan oleh ini, dia melakukan ini bagus. Kalau perlu nggak ada orangnya kita puji lebih bagus. Kemarin si anak ini nih di kelas itu, wah dia bagus tuh. Itu kalau dia dengar kita ngomong begitu dia makin senang sama kita dan selanjutnya akan lebih mudah kita masukkan informasi apa. Jadi tugas kita adalah apa? Pertama harus menjaga dan meningkatkan harga diri siswa. Jangan di depan teman-temannya, ini anak lu bego banget ya gitu. Supaya dengan habis itu dia langsung tutup semua. Nah itu jadi persoalan. Jadi pertama adalah kita harus menjaga dan menaikkan harga diri anak didik kita. Terus yang kedua, yaitu kita harus bisa mendengarkan dan bisa memahami mereka. Makanya penting juga tuh kita tahu anak-anak ini kayak gimana latar belakangnya, kenapa. Makanya kita mesti tahu anak-anak didik kita itu kenapa sih dia begitu. Bisa jadi dia melakukan sesuatu hal yang menurut kita tidak baik karena ada alasannya dia. Alasannya sebenarnya alasan bagus, misalnya untuk dapat perhatian, selama ini sama orang tuanya mungkin nggak diperhatikan, bisa jadi begitu. Dan bahkan bisa jadi dia melakukan hal di luar sana sebenarnya bagus, tapi ketika di sini tidak mengikuti peraturan kita salah. Misalnya dia datang telat, kita masih tahu datang telat kenapa? Jangan-jangan dia nganterin emaknya jualan dulu kan begitu, kita nggak tahu itu. Tapi kita kan ngomelin aja, di situ dia pilihannya ya udahlah kalau udah ngomelin dulu, udah sekolah sekali ya, gitu. Bisa jadi begitu. Atau kalau dia kuatah nanti udah ngomelin tidak datang, akhirnya nggak berani datang lagi. Padahal dia datang ke begitu karena apa? Karena dia bantuin orang tuanya. Bisa jadi begitu loh ya, meskipun nggak semuanya. Ada juga kan bantu juga. Gitu. Nah berarti yang kedua tadi kita harus bisa mendengarkan dan memahami anak kita. Yang ketiga, kita harus melibatkan anak-anak. Melibatkan artinya polanya mungkin boleh kita ubah sekarang. Kalau dulu kita sedikit direction kan, harus begini. Sekarang kita minta mereka minta pendapat. Gimana? Kalau kita menjelaskan sesuatu hal, coba gimana menurut mereka. Kalaupun jawaban mereka salah, jangan dibilang salah gitu ya. Kita tetap bilang terima kasih. Ada yang lain dalamnya gitu. Jadi anak-anak berani ngomong gitu karena nggak diomelin. Apa kalau diomelin kan kayak zaman saya tadi. Makanya dengerin gitu ya, udah habis itu dia nggak mau jawab lagi. Nah jadi involving harus melibatkan anak-anak. Terus yang keempat adalah yang namanya supporting. Supporting itu artinya
kita memberikan dukungan tanpa mengambil alih tanggung jawabnya. Jadi kita kasih mereka tanggung jawab, kalau memang ada kesulitan kita bantu segala macam. Nah itu tugas-tugas kita. Dan yang terakhir ya kita harus sharing knowledge, keterampilan. Tapi bagaimana kita bisa sharing knowledge dan keterampilan kalau kita sendiri nggak punya gitu ya? Nah makanya kita harus punya kemampuan ini. Jadi ingat, ada dua kebutuhan. Yang pertama kebutuhan praktis, yang kedua adalah kebutuhan personal atau emosinya dia. Jadi membuat orang merasa dihargai dan dipahami. Itu lebih penting sebenarnya. Nah, bicara tentang kesadaran manajemen emosional, nah kita juga harus bisa mengendalikan emosi nih Bapak Ibu. Ya, enak sih kesel kalau misalnya ada anak-anak yang gimana, tapi kita mesti sadar juga bahwa sebenarnya kadang nggak efektif kalau misalnya kitanya sendiri terbawa emosi. Nah berarti sebagai guru kita harus cerdas secara emosi. Yang dimaksud cerdas emosi gimana sih? Ada yang tahu nggak? Cerdas secara emosi gimana, Bu? Secara ini Pak, dari hati ke hati ngomongnya Pak. Oke, dari hati ke hati. Oke, ada lagi? Itu aja. Terus kita bisa masuk ke pola pikir mereka sampai kita di posisi mereka. Anak itu kan harus dengan secara emosi, tidak utama. Karena itu harus dengan hati ke hati dengan mereka. Oke, berarti lebih empati ya. Oke. Salah satu poin dari kecerdasan emosi adalah empati. Nanti saya jelasin. Ada lagi yang lain? Tambahannya? Ya Pak, tadi Tampil berani mengungkapkan. tampil berani. Iya, Ya. termasuk tampil berani juga dalam presentasi depan teman-teman. Ya. Betul. Nah, jadi makanya tadi kalau kita pakai poin yang tadi ya, bahwa ada kebutuhan praktis sama kebutuhan emosinya. Ketika anak tampil, mau kayak gimana pun, hargai. Karena kalau kita bilang, oh begini banget tampilnya, ya iya kan, Anda membandingkannya dengan diri Anda yang udah puluhan tahun, bahkan udah tua gitu ya, udah banyak pengalaman. Tapi kalau dia bisa belajar itu, ya sebenarnya ya memang itulah kemampuan dia, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya harus kita penuhi kebutuhan emosi, minimal kita bilang terima kasih gitu ya, meskipun misalnya belum bener nih, terima kasih, ya, akan lebih bagus lagi begini nih kita nih. Jadi jangan bilang itu kamu gimana sih, masih cuma itu kayak begitu. Ingat, Anda jangan bandingin dengan diri Anda. Mungkin pada usia mereka dulu, bahkan kita mungkin lebih bisa daripada itu tuh, bisa jadi loh ya. Nah itu yang mesti kita pahami. Jadi penting mengenai empati. Nah bicara tentang cerdas secara emosi, jadi ingat nih, yang pertama nih kita mesti tahu. Pertama kita harus aware tentang emosi kita lagi gimana nih. Misalnya tiba-tiba saya marah nih, saya mesti paham bahwa gue lagi marah gitu. Supaya kita tahu nih, apalagi kalau kita tahu gini, penyebab marah gue kenapa ya? Oh tuh anak gue suruh, dia gak berani. Dipaksa lah. Iya. Berani dipaksa. Nah, itu dipaksa lagi. Mesti kita paham juga. Oh, sebenarnya kalau misalnya gue marah gara-gara dia kayak gini, manfaatnya apa ya? Gitu ya? Enggak juga. Jadi sebenarnya yang paling penting pertama adalah aware, kita lagi marah apa enggak. Pak, caranya supaya kita enggak marah gimana Pak? Kan udah terlanjur tuh. Nah sebenarnya kita punya 4 senjata Pak dalam hidup kita nih. Yang pertama yang namanya feeling, yang kedua thinking, yang ketiga speaking, yang keempat behaving. Jadi artinya apa? Keempat hal ini kalau kita ubah-ubah itu bisa mengubah emosi kita. Contoh nih ya, pertama thinking. Kalau misalnya kita menghadapi orang, contohnya gini lah, ada orang nih, ini contoh kita sehari-hari ya, ada orang ngatain kita. Misalnya saya dikatain nih, monyet lo, gitu ya. Kan reaksi awal pasti umumnya orang ngomong gini, lu yang monyet, dan gitu ya. Nah itu dua monyet lagi berantem kan gitu ya. Padahal saya bisa memilih, menggeser thinking saya dengan mengatakan apa? Ketika ada orang ngomong ngatain saya misalnya, monyet lo, terus saya cuma bilang begini, nah salah lihat dia, benar ya? Ya, kan saya nggak perlu marah. Ini yang masalah bukan saya. Nah itu cara mengubah thinking sebenarnya. Dan cara paling mudah mengubah thinking adalah dengan memberi arti baru atau melihat dari sudut pandang orang lain. Misalnya, ini anak kok blow on banget sih? Tapi kalau dibanding gitu lebih bagus. Dan gitu ya, itu melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan emosi kita dengan cara kita menggeser thinking kita. Menggeser thinking itu mencari arti baru. Sama lah, sebenarnya kita kan selama ini yang bikin kita kesel, sedih, marah, karena kita melihat sesuatu itu dengan cara tertentu. Contoh nih ya, wah kalau sekolah masih kerjaan gue mulu kan gitu ya.
Pada saat itu kita merasa apa? Merasa terbebani kan? Tapi kalau kita geser dikit aja dengan mengatakan, tapi ngomong-ngomong, itu kan karena dia percaya sama gue ya, dan gitu ya. Yang tadinya kita merasa terbebani, akhirnya merasa, wah bangga juga. Sama ke teman kita juga bisa bilang begitu. Misalnya ada teman kita yang bilang, gue kerjaanku banyak banget nih. Caranya gimana? Untuk membuat dia jadi lebih memberdayakan. Kalau tadi dia merasa terbebani kan, bahwa aku kerjaanku banyak banget gitu. Kita tinggal ngomong gini, masih begitu. No, teman gue udah 3 bulan gak kerja gitu ya. Itu membuat orang merasa bersyukur. Jadi sebetulnya cuma kita menggeser-geser thinking kita aja. Itu yang terjadi. Tapi caranya tadi, gimana cara mengubah emosi kita? Pertama, menggunakan thinkingnya kita geser. Ya, karena dengan mengubah thinking, feelingnya berubah. Nah, mulai dari mana? Mulai dari omongan dulu, speakingnya kita ubah kan tadi. Caranya begitu. Atau yang paling gampang, mengubah behavior kita, fisiologis kita, Bapak Ibu. Emang bisa ya Pak ya? Betul, kalau ada anak tantrum, anak marah, anak kesel, suruh ubah aja fisiologisnya. Yang lagi duduk suruh diri bentar, yang lagi diri suruh duduk bentar. Emang bisa mengubah emosi? Bisa Bu. Contoh nih, saya kasih tahu. Perhatikan, kalau orang lagi marah, biasanya ototnya gimana? Keblok. Nafasnya gimana? Cepat. Suhu tubuhnya gimana? Panas. Sekarang kita bisa lihat ya, kalau orang marah ternyata begitu ya. Nafasnya cepat, ototnya tegang, suhu tubuhnya naik. Nah, supaya dia nggak emosi marah lagi, gimana caranya? Ubah aja fisiologisnya. Kan biasanya kalau kita ngomong kan, kalau ada orang lagi marah kita ngomong gini, istighfar gitu ya. Coba istighfar, apa yang berubah? Tadi kan lagi marah nih. Istighfar lu. Astagfirullah. Apa yang berubah? Nafasnya. Yang tadinya cepat, pas lagi ngomong astagfirullahaladzim, jadi lambat. Akhirnya apa? Nggak jadi marah. Atau apa lagi? Yang tadi lagi untuk tegang, duduk dulu ya. Artinya apa? Yang ototnya tadi tegang ketika duduk, berarti ototnya lebih rileks, makanya marahnya berkurang. Atau apa lagi? Suruh cuci muka, berwudu, cukurin sumur. Supaya apa? Suhunya tuh ini kan sederhana sebenarnya. Jadi artinya, Pak, berarti gitu ya Pak ya? Kalau saya tiba-tiba lagi marah, saya sadar nih, lagi marah nih. Apa yang mesti kita lakukan? Ubah aja fisiologis kita. Tahan dulu diam, hitung dari 1 sampai 100. Ya. Makanya kita jadi marah kan? Wah, lagi marah. 1, 2, 3, 4, 5, juga lama-lama nggak marah. Jadi setiap semua yang dipotong, yang dijeda, yang di-break, itu akan mengubah emosi. Yang lagi marah total suruh duduk. Jadi ada wali murid marah, suruh duduk dulu. Maka dia agak lagi tenang, kasih gitu. Kayak gitu, itu mengubah emosi. Dan sekarang kita udah tahu ya caranya mengubah emosi gimana. Ubah fisiologis, atau ubah thinkingnya, atau minimal ubah ngomongan kita. Kayak tadi kan, lumayan kan. Berarti kalau sekolah percaya sama gue, berarti dia yakin kemampuan gue. Kan cuma tinggal mengubah. Nah, itu caranya bagaimana mengubah emosi. Artinya Anda juga bisa lakukan itu kepada anak. Cara mengubah emosi. Jadi ingat ya, pertama awareness. Kalau orang kita secara emosi ini aware terhadap emosi. Yang kedua, bisa menggunakan atau mengubah emosinya. Itu yang namanya regulation, ya, diregulasikan. Yang ketiga, bisa memotivasi baik dirinya atau orang lain. Itu kan cara tadi bisa memotivasi orang. Yang kalau tadi dibilang, aduh banyak banget kerjaannya, lu sebenting dulu sama teman gua, udah nggak kerja 3 bulan. Orang yang termotivasi lagi kan. Cuma gara-gara kita ngomong, itu ya kita punya kemampuan. Nah, yang keempat adalah empati. Ya, kita tahu kesulitan orang, perasaan orang gimana. Nah, yang terakhir adalah orang kita secara emosi, dia punya kemampuan sosial atau komunikasi. Maka kita mesti belajar yang tadi. Kalau komunikasi itu berarti Pak, penuhi kebutuhan praktisnya ya Pak. Ya, penuhi kebutuhan emosional orang dia. Baik secara verbal ngomong. Jadi kalau ada anak-anak bilang, aduh kok saya nggak bisa, jangan langsung bilang, kamu ini gimana sih? Itu kan gampang. Anda benar, tetapi Anda tidak empati.
oh gitu ya ibu, pahamlah kalau sekarang ini atau tadi kamu merasa itu susah, dulu juga begitu ibu waktu belum belajar sampai kemudian nih caranya begini ibu kasih tahu, coba kasih tahu tuh pasti nanti jadi lebih gampang. Itu cara komunikasi. Berarti apa? Kita empati dulu, setelah itu baru kita sampaikan opini kita, itu akan jauh lebih masuk. Karena kenapa? Ketika kita empati ini ke orang, berarti kita jadi emosi kan? Ketika emosi, habis itu kita ngomongin pendapat kita, maka dia akan jauh lebih mudah menerima. Saya pahami ya. Terus kalau lagi bagus, oh bagus, esteem, kasih. Kalau dia anak TK kan, kalau dia melakukan hal yang baik dikasih apa? Kasih bintang. Yes, level bintang ya. Itu kan tujuannya kan memberikan apa? Kebutuhan praktisnya itu. Jadi kasih sesuatu hal sehingga rasanya jadi happy. Karena happy dia akan besoknya akan lebih semangat lagi. Itu tuh teknik-teknik bagaimana komunikasi. Nah, jadi kita harus memiliki pengetahuan diri, makanya penting kita melakukan pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Nah, kita udah tahu nih, oh ngendaliin emosi ternyata gitu. Oh, cara ngomong sama anak-anak ternyata begitu. Yes, akan jauh lebih mudah. Meskipun Anda mendengar anak ngomong, oh ini gampang, ini segala macam, betul. Tetapi Anda awali dengan Anda harus empati dulu atau Anda esteem dulu. Kalau Anda mau nyuruh anak-anak esteem dulu, naikin harga dirinya anak-anak. Kan selama ini saya lihat nih, kalian udah bagus nih melakukan ini. Nah, sekarang yuk kita lakukan ini, itu jauh lebih efektif. Dibanding tiba-tiba ujung-ujung kita ngomong, yuk kita lakuin ini yuk, gitu. Jadi harus di-esteem dulu. Kalau dalam bahasa psikologi ada namanya apresiatif, gitu ya. Apresiatif inquiry kadang-kadang. Mengajukan pertanyaan apresiatif. Sehingga ketika orang diapresiasi, itu dia harga dirinya naik, esteemnya naik. Ketika esteem berarti dia jadi emosi. Ketika emosi berarti gampang dipengaruhi. Jadi rumusnya cuma begitu. Kalau bicara tentang kemampuan sosial dan emosi, nah itu ada pertanyaan nggak di sini? Sebenarnya kalau nanti belajar tentang komunikasi secara detail bisa saya jelasin lebih detail lagi. Tapi yang penting ini yang perlu kita tingkatkan. Ada pertanyaan nggak? Cukup bisa dipahami? Saya. Oh, boleh saya lanjut dulu? Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau Anda udah tahu tadi bahwa secara profesional Anda harus tingkatkan, Anda harus continuous learning, terus Anda juga mesti cari pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah itu Anda mengembangkan mengenai kemampuan kompetensi dan emosional. Dan setelah itu ingat, kita juga mesti aktif ini loh. Ya sebagai akademisi. Nah, kita kan dianggap akademisi ya. Ya makanya kita harus kalau perlu ya nggak usah yang terlalu ribet lah, bikin eksperimen sosial. Ya penting, penelitian penting, keterlibatan dalam penelitian untuk terus mengembangkan dan menggerakkan praktik pengajaran yang efektif. Jadi kita boleh loh bikin eksperimen untuk meningkatkan ini, karena di dunia akademisi ini kok yang diperlukan inovasi pengajaran juga. Nah ini nanti mungkin akan ada bahasa sendiri nih. Ya bagaimana? Karena sekarang anak-anak itu sebenarnya anak-anak itu senang belajarnya pakai gimana sih? Jadi jangan kita pakai cara konvensional zaman dulu terus gitu. Padahal dunia ini udah berubah. Jangan sampai perubahan itu kita nggak mengikuti perubahan, nggak cuma membuat masalah kita, tapi masalah orang lain. Saya punya cerita begini, ini di perusahaan bukan di sekolah. Zaman awal 92 itu mulai perpindahan antara mesin tik sama komputer. Saya masih ngerasain itu bikin tugas pakai mesin tik. Ya, yang ini banyak lah. Atau kalau yang muda-muda tahu mesin tik nggak? Tahu ya. Saya mesti tanya dulu nih. Kalau yang begini udah tahu nih mesin tik. Iya. Bukan cuma tahu, melakukan. Jadi kalau nanti gini, terek, grek, gitu ya. Gitu, pokoknya grek. Dan ada ribbonnya tuh. Bahkan kalau ribbonnya habis, sekarang kita balik tuh ya. Yang paling begitu. Nah, suatu hari di perusahaan yang dulunya pada pakai mesin tik, tiba-tiba mulai masuk ke komputer. Jadi semua karyawan mau nggak mau harus belajar komputer. Nah kebetulan ada nih karyawan yang udah bentar lagi gue pensiun katanya, 5 tahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Ngapain sih gue belajar beginian? Akhirnya ya udahlah, perusahaan bilang ya udahlah kalau ente mau pakai mesin tik silakan. Dia pakai mesin tik. Jadi temen yang udah pakai komputer belajar, dia pakai mesin tik masih asik, seret gitu ya. Sampai suatu hari ribbonnya udah nggak ada yang jual, dia mau pakai apa? Akhirnya dengan terpaksa dia belajar komputer. Baru 2 hari belajar,
2 monitor udah rusak. Karena kenapa? Pas dia ngetik, gitu ya, digeser monitornya, kan udah kebiasaan gitu ya, jatuh budak sekali. Nah itu dia bagaimana kalau kita nggak mau mengikuti perubahan, ya kita ada di masalah. Nah jadi ini penting buat kita apa? Yaitu tadi sekali-sekali, jadi kita harus sering melakukan satu riset, eksperimen. Nggak usah yang susah-susah, sosial eksperimen aja gitu. Coba gue belajar pakai gini, gimana ya hasilnya ya? Itu silakan. Nah, makanya diperlukan inovasi-inovasi itu, metodenya, teknologinya apa segala. Kayak hari ini kan kita belajar bisa pakai Zoom apa segala macam. Nah kita harus kalau perlu besok-besok kita manfaatkan teknologi. Gak apa-apa, ada satu hari anak-anak boleh pakai gadget misalnya gitu, tapi dikasih tugas gitu ya, yuk silakan. Tapi dikasih konsekuensi, kalau sampai ketahuan pada saat buka gadget ada buka yang enggak, itu harus kasih konsekuensi. Sehingga biar anak-anak belajar bahwa sebenarnya mereka boleh, tetapi harus bertanggung jawab itu. Jadi bukannya dilarang, tapi boleh, tapi bertanggung jawab. Nah ini yang mesti kita lakukan. Nah inilah yang mesti kita lakukan. Ada pertanyaan nggak? Kalau mau kita meningkatkan mutu ini sih pasti nanti akan ada kelasnya lah. Bagaimana cara-cara pembelajaran yang baru itu? Ya ada. Ada pertanyaan di sini? Cukup jelas ya? Nah, kalau gitu sebagai penutup, jadi berarti kalau misalnya kita meningkatkan mutu tadi ya, bahwa pertama secara profesional saya harus meningkatkan, mengembangkan diri. Saya mesti terus continuous learning, saya juga harus kepada akses sumber daya, saya lebih proaktif. Setelah itu juga saya harus mengajarkan tentang bagaimana kompetensi sosial dan emosional pada anak-anak. Karena tadi yang paling bilang, nggak cuma kognitif, tetapi juga bagaimana karakter itu harus dibangun. Dan pada akhirnya, ketika mereka akan ke kehidupan nyata, yang akan banyak dipakai lebih banyak karakter sebenarnya. Kognitif membantu mereka untuk lebih mudah, tapi karakter menentukan kesuksesan mereka sebenarnya. Nah ini yang mesti kita lakukan. Jadi sebagai penutup, kalau kita lakukan ini semua, maka dengan pendidikan ini dapat tercipta lingkungan belajar yang lebih baik. Karena tadi suasananya menyenangkan, anak-anak bahkan bangun tidur mau buru-buru ke sekolahan. Gue mau ketemu sama Pak ini nih, akhirnya apa lagi yang dia lakukan? Senang jadinya. Bukan kayak zaman saya sekolah dulu, aduh Pak ini lagi gimana ya saya supaya nggak bisa masuk hari ini. Ada aja alasannya sakit perut lah, apalah segala macam. Tapi kita harus ubah seperti itu. Nah yang lebih penting, dan tadi Pak bilang, hasilnya juga menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Karena tantangan masa depan nggak cuma kognitif nanti. Ya, bagaimana bayangkan gitu, ini wacana buat Anda semua. Kalau misalnya, ya mungkin di sini ada peraturan tersendiri. Bayangkan kalau misalnya ada larang menggunakan teknologi misalnya, ya nggak boleh segala macam. Tapi Anda dia di sini cuma 3 tahun dengan Anda. Pas masuk ke dunia luar semuanya udah menggunakan gadget, sementara dia nggak terbiasa menggunakan itu untuk hal yang baik. Akhirnya jadi masalah juga. Tapi kalau misalnya kita punya cara-cara tertentu yang tadi saya bilang, boleh menggunakan dengan cara bertanggung jawab, sehingga ketika masuk ke dunia nyata mereka udah terbiasa. Nah ini yang harus kita sadari juga. Jadi jangan sampai justru kontrak maksud kita baik supaya mereka tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi justru malah nggak cuma mengurangi mudaratnya berkurang, tetapi manfaatnya juga hilang gitu. Ini yang mesti saya paham, yang mesti saya tantang Anda semua, bahwa gimana caranya menghilangkan mudaratnya, tetapi tetap mereka bisa mendapatkan manfaat dari, contohnya adalah gadget dan sebagainya. Ini PR kita semua. Dan yang lebih penting, reputasi sekolah jadi lebih baik. Karena kenapa tadi, selama kita continuous improvement terus, maka levelnya kita akan selalu bagus terus, bahkan bisa meningkat. Karena apa yang di awal kita ngomong, kalau kita diemin aja, lama-lama turun. Karena dari sisi siswa dan wali murid, ekspektasi mereka meningkat. Sementara di sisi kita, kalau kita nggak diemin aja, kita nggak tingkatkan, maka servis kita akan menurun. Akhirnya apa? Nggak dicari lagi, sekolah kita nggak dianggap lagi. Nah, nggak usah masuk ke situ. Meskipun itu kan zona apa tuh? Swasta aja katanya gitu ya, lebih bagus. Bayangin kalau sampai begitu, dia udah dibayar lebih mahal, cuma gara-gara mereka menilai bahwa pelayanan
atau kualitas pendidikan di sekolah kita menurut mereka kurang. Inilah yang mesti kita pikirkan sama-sama Bapak Ibu semua. Ya tentunya PR kita semua bukan cuma itu urusan sekolah, bukan, sekolah ini terdiri dari Anda semua. Ya artinya kita mulai dari diri kita dulu. Itu yang disebut sebagai orangnya proaktif. Ada pertanyaan saya di sini sebelum ya boleh silakan. Ya. Nah, saya ingin bertanya, tadi kan yang Bapak jelaskan itu kan yang saya lihat hanya dari sisi siswa dan sisi orang tua murid, cara menghadapi mereka emosi seperti apa. Nah, jika dari peserta didik yang emosi itu bagaimana cara kita menyikapinya? Terus terkadang kan maaf Pak, bisa sampai keluar kata-kata yang tidak sopan sehingga bisa menyakiti anak, itu bagaimana? Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Siapa Bu? Bu, tepuk tangan dulu. Nah, jadi pertanyaannya tuh gimana nih? Ini kan kita dari sisi ini, kalau misalnya kita nih, gimana nih kalau misalnya menghadapi anak-anak yang tadi ya emosional apa segala macam? Lepas kendali ya? Yes, kita lepas kendali. Makanya tadi saya bilang yang pertama kali mesti kita beresin diri kita dulu nih, supaya jangan lepas kendali kan gitu ya. Karena biar bagaimanapun kita dicontoh nih, kita aja nggak bisa menahan emosi, minta anak didik lagi nahan emosi katanya. Nah, berarti tadi kan yang tadi saya bilang sebenarnya yang membuat kita emosi itu macam-macam ya, marah, kesel, sedih, takut. Itu bukan orang lain, bukan sesuatu, bukan keadaan, bukan kondisi, tetapi bagaimana kita memaknai keadaan itu atau memberi arti keadaan itu. Misal ada anak nih. Dia speak up misalnya, Bu saya nggak mau itu lah, itu tuh salah gitu. Terus kita menilai juga, ini anak kurang ajar, maka kita jadi emosi. Tapi kalau kita bilang, oh ini anak berani ngomong, bagus nih, tinggal saya arahin aja, jadi bagus kan? Artinya apa? Yang pertama adalah kita geser thinking kita, atau disebut sebagai kalau dalam ilmu NLP namanya reframing, atau kalau dari teman-teman belajar tentang 7 habit namanya geser paradigma. Ya, bagaimana kita menggeser artinya, karena ya itu tadi yang membuat kita kesel nih, karena kita memaknai tadi, oh ini anak kurang ajar, Pak, kita kesel. Tapi kalau kita bilang, oh ini anak ini nih, berani ngomong nih, bagus nih, padahal anaknya sama ngomong begitu juga, tapi artinya jadi beda dari kita. Nah, jadi yang pertama adalah kita geser paradigma kita, lakukan reframing. Reframing itu adalah memberi frame baru dari anak itu atau kejadian itu. Ya, jadi yang pertama adalah itu Bu, geser paradigma untuk kita nih ya. Karena kan tadi sebenarnya bagian geser paradigma adalah bagian dari apa? Memanfaatkan atau bagaimana kita meregulasi thinking. Tadi kan kita punya 4 ya, thinking, feeling, behaving, speaking. Nah, untuk mengubah emosi kita dengan cara mengubah thinking, maka ketika thinking kita ubah, akhirnya feeling berubah. Ketika feeling berubah, behaving kita pun berubah nih. Yang tadinya kesel, yang mau nabok, jadinya malah ngelus. Oh, lu sebenarnya berani, anak tinggal gua arahin aja kan begitu. Ya, nah jadi yang pertama gitu. Terus apalagi selain thinking, mengubah behaving juga boleh. Pada saat kita marah nih, oh saya kesel nih. Ya jangan lupa bikin jeda dulu. Tarik nafas. Gitu. Atau kita hitung dari 1 sampai 3, 1, 2, 3. Pokoknya sesuatu yang dijeda itu akan mengubah state. Contoh nih, saya lagi suruh nih sama Pak Dede cerita tentang Euro, ya Euro Cup. Pak, kalian nonton nggak? Mau kubah kalah Pak, sama ini. Lagi seru nih ngomong. Tiba-tiba kita datang. Beda sebentar namanya Pak. Kita lagi seru itu. Oh iya, terus saya balik lagi ke sini. Bisa seseru tadi nggak? Nggak bisa. Itu yang namanya break the pattern. Ya, memotong pola akan mengubah state, akan mengubah emosi. Jadi cara kita pertama bisa geser paradigma atau kita ubah behaving kita. Makanya kalau lagi marah, ibu mendingan duduk dulu nih Bu. Duduk dulu. Atau ada air minuman, minum dulu dah. Atau guyurin ke muka juga boleh gitu ya, jadi lebih adem kan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin gitu. Nah caranya begitu, kita dulu. Nah setelah itu, kalau ke anak bisa kita lakukan sama. Kalau dia lagi tantrum, tadi suruh duduk dulu. Atau kalau dia lagi kesel, nggak apa-apa, dengerin dulu. Karena orang marah itu kalau udah di atas, sudah di puncak, nggak mungkin ke puncak lagi, dia masih akan turun. Tapi yang terjadi adalah dia masih marah, kita ngomongin, ngomong deh, akhirnya apa? Kita berantem sama anak. Akhirnya begitu.
Nah itu yang bisa kita lakukan. Apakah pasti akan tahu berhasil Pak? Enggak juga. Tetapi paling tidak kita lebih bisa mengendalikan opportunity untuk anak itu menjadi lebih tenang, jadi itu bisa kita lakukan. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Jadi sama amatnya terhadap diri kita atau orang lain itu bisa kita lakukan. Saya kalau ada customer komplain dulu, atau ditanya ke hal yang lain, atau kalau lebih iseng lagi kadang saya jatuhin pulpen, itu kan jatuh pulpen tetap DKG kan. Habis itu dia nggak bisa seseru tadi omelnya. Itu caranya. Yes. Sementara itu yang bisa saya jawab Bu. Dengan senang hati Bu. Bu silakan. Terima kasih Pak Indra. Buat saya ini lifestyle education. Oh, baik. Jadi apa namanya, terima kasih juga kepada sekolah yang sudah memberikan jadi pendampingan ya Pak Indra. Tadi sekarang kembali ke pertanyaan saya. Tadi kan Bapak ada bilang bahwa kita misalnya ada murid terlambat, kita ternyata dia punya motif gitu, maksudnya misalnya dari ibunya gitu. Tapi ketika itu terjadi terus menerus, apakah harus ada maksudnya excuse terus gitu, atau guru kita juga perlu bertindak tegas gitu Mas, tidak bisa mentolerir kan setelah lepas dari situ yuk kita lepas ke masyarakat gitu loh Pak. Nah itu sejauh mana kita menganggap pemberian kita kita berikan excuse, dan sejauh mana juga kita sudah melakukan ketegasan kepada murid tersebut. Karena nggak bisa, menurut saya nggak bisa terus-terusan excuse gitu. Apakah memang sejauh ini excuse boleh, tapi boleh juga maksudnya kita kalau akan terus-terusan antara emaknya sebentar akhirnya anak tersebut tidak cakap dalam mengelola waktu, dan akhirnya di masyarakat dia masuk ke dunia SMA, nanti juga ada SMA telat mulu kan, di sekolah sana juga nggak bisa urusan excuse gitu ya Pak. Ya betul. Itu mungkin itu agak tadi dalam saya betul kita bisa excuse, tapi sejauh mana akhirnya sekolah sampai ketegasan kepada siswa tersebut nggak bisa excuse terus gitu. Apa orang tua dipanggil nih silakan diatur, itu kan urusan keluarga, itu urusan keluarga yang akhirnya menyangkut kepada pembiasaan di sekolah, anak tersebut tidak boleh terlambat terus kan gitu ya Pak. Nggak tahu apa saya salah atau gimana. Betul pertanyaan saya, karena kita sekolah berdiri juga pada ketegasan dan nggak bisa terus-terusan excuse. Iya boleh sekali dua kali, tapi kita juga hadirkan kepada harus bisa memilah, maksudnya ini kapan harus excuse terus nih gitu Pak, dan kapan harus dia bisa mungkin berkata tegas kepada mamanya, atau aturan waktu dia bersama dengan mamanya nganterin mamanya tapi juga ke sekolah tidak terlambat gitu. Itu kapan tuh itu bisa excuse, hanya sekedar excuse, bisa akhirnya tegas, nggak bisa terus-terusan excuse gitu. Makasih. Baik, terima kasih. Nah ini menarik ya. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya menarik. Nah, ini ya pertanyaannya sampai kapan kita excuse? Saya tadi tidak pernah menjelaskan bahwa kita harus excuse. Saya nggak bilang gitu ya. Jadi begini, makanya diperlukan kemampuan kita guru as coach atau as counselor. Itu kita harus punya kemampuan itu. Makanya kalau tadi Ibu bilang dari hati ke hati kan bilang gitu. Nah sebenarnya ada polanya ketika kita melakukan interaksi. Ada kalau di dalam manajemen ada interaction guidelines. Kalau kita menemukan masalah nih ke orang, sebelum kita menjustifikasi bahwa ini anak bandel misalnya gitu, penting kita cari tahu dulu. Tapi kita harus punya data nih, berapa kali dia nggak datang telat nih. Kan kita punya aturan. Tapi pertanyaannya kan seringkali kalau di perusahaan aturan itu kadang nggak banyak yang tahu. Ada begitu. Nah, tugas kita pertama adalah kita memberitahu aturan itu bagaimana. Kita panggil nih. Jadi ada polanya gini Bu. Saya nggak ada coret-coretan, jadi nggak mudah saya untuk. Jadi gini, ada pola namanya interaction guidelines. Yang pertama adalah open, clarify, develop, agree, close. Itu polanya gitu ya. Saya kasih tahu proses awalnya. Open berarti saya panggilin anak ini. Open itu artinya saya punya data nih, dia nggak masuk berapa kali. Padahal aturannya bisa begini. Saya tanya nih, data nih kamu nih begini, ini aturannya harusnya begini. Nah pertanyaan saya, kenapa sih? Saya tanya dulu.
Misalnya dia bilang udah Pak, saya nggak training dulu segala macam kok gitu. Oh, emang gimana ininya? Emang ada yang lain yang ada segala macam. Clarify dulu, biar kita tahu persoalannya berapa. Nah setelah kita clarify, proses selanjutnya adalah develop. Develop itu artinya cari jalan keluarnya. Kita tanya mana dulu. Nah sekarang gimana nih? Kan kita tetap harus ya ibu sih bisa memahami. Empati dulu ya. Kalau kamu harus nganterin ibu nih. Nah, terus gimana caranya kalau menurut kamu? Kalau misalnya meskipun kamu bisa nganterin ibu, tapi kamu jangan salah. Menurut kamu harus gimana nih? Involving, tadi ya melibatkan mereka untuk cari solusinya. Kalau syukur-syukur dia punya ide, oh gini deh Bu, nanti saya coba usahain gini ya Bu ya, nah, terserah. Atau kalau misalnya dia nggak tahu, tugas kita adalah memberitahu jalan keluarnya. Gimana kalau menurut Ibu, bisa nggak kamu melakukan kayak gini? Kalau misalnya dia bilang, oh kayaknya sih bisa Bu, dari segala macam yang kita sarankan, pilih. Maka masuk tahap selanjutnya sebagai develop namanya agree. Ya Bu, saya kayaknya akan bikin aja Bu. Oke, ingat pada saat agree, pastikan 5W1H. 5W1H itu artinya apa? Ya, apa yang mau dilakukan? Kapan dia ngelakuinnya? Ya kan? Gimana cara dia ngelakuinnya? Setuju ya? Setuju. Tapi ingat, pada saat kita agree itu, pastikan konsekuensinya. Artinya, kamu kan udah jadi nih ya, bahwa mulai besok, kamu akan melakukan ini. Kalau misalnya ibu lihat lagi, atau ibu dapat lagi data, kalau dalam 2 minggu ke depan kamu ternyata masih telat juga, harus ada konsekuensi yang diterima beneran. Sesuai dengan peraturan sekolah. Gitu. Jadi itu harus dapat. Nah, kita sebagai guru artinya bukan melakukan penindakan, tetapi menghina. Nah, di dalam proses tadi yang open, clarify, develop, agree, close, kita bungkus dengan esteem dan empati, tetap menghargai dia, memahami dia, kayak gitu. Jadi kalau terjadi lagi, tidak langsung kan udah sepakat konsekuensinya. Ya sudah, itu adalah konsekuensi dia, sehingga dia belajar bahwa saya harus bertanggung jawab ini. Nah, tapi maksud saya aman serta tiba-tiba langsung kita hukum segala macam enggak. Maksud saya makanya sebagai seorang guru penting yang tadi dibilang teacher as coach. Guru itu sebagai coach sebenarnya. Guru itu sebagai konselor sebenarnya. Itu maksud saya. Jadi tegas perlu. Nah ini persoalan adalah kita udah ngomong bahwa ini harus akan terjadi begini-begini, nggak pernah kita lakukan. Itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Tenang aja, gue dipanggil nggak ngepek, besok juga nggak apa-apa. Itu malah yang kontraproduktif. Tapi sebelum kita melakukan tindakan, sebelumnya mesti kita kasih tahu. Gitu, jadinya akhirnya anak-anak itu merasa bahwa oh ya saya harus bertanggung jawab. Apalagi ketika tadi pilihannya dia milih ya, saya oke Bu, untuk mulai besok saya akan begini Bu. Oke, kapan? Mulai besok, oke. Terus kalau nggak terjadi begini, apa konsekuensinya? Itu lakukan tindakan. Udah tepat, jadi kita mengajarkan tanggung jawab. Itu yang bisa saya jawab dengan senang hati. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Ya, silakan Pak. Mohon izin bertanya Pak. Ya, dengar nggak soalnya nih, pakai ini. Udah keras. Jadi ingat tadi, open, clarify, develop, agree, close. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Kira-kira faktor apa yang paling menentukan untuk kesuksesan seseorang atau pendidik? Kecerdasan pengetahuan atau kecerdasan emosional Pak? Gitu, Pak. Terima kasih. Kalau ditanya apa faktor yang paling apa nih? Yang paling menentukan ya. Faktor sebenarnya gini, kalau dibilang faktor ya dua-dua itu penting. Kalau ditanya faktor, dua-dua itu penting. Tetapi berdasarkan riset, jadi ketika saya ngomong dua-duanya penting, artinya bukan satu nggak penting ya. Hanya satu bilang ini penting, satu lagi lebih penting. Jadi begitu ya. Kalau ditanya lebih penting kalau kita bicara tentang komitmen sama emosional, itu sebenarnya lebih penting emosional. Lebih penting emosional. Sesederhana begini. Kalau Anda Anda punya duit, Anda punya kendaraan, ya, berarti ini kan bicara tentang pengetahuan, sumber daya gitu ya. Tetapi Anda nggak mau kemana-mana. Anda mau kemana? Nggak ngapa-ngapain, betul ya? Tapi kalau Anda nggak punya duit, Anda nggak punya kendaraan, tetapi Anda kepingin pergi ke Bandung besok, kira-kira Anda mau ngapain?
insang usahain, entah itu pinjam duit atau segala macam, itu maksud saya. Jadi ketika di dalam emosional, kalau saya bicara tentang emosional itu termasuk mindset dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya ketika Anda tidak punya sumber daya, Anda nggak pintar-pintar amat nih. Tetapi ketika di sininya udah benar, ya, di secara emosional dari Anda bisa udah benar, maka ini otomatis sumber daya akan bisa dicari kok. Seperti itu. Jadi artinya yang namanya pengetahuan, skill itu bisa ditambah, dilatih. Meskipun dibilang, Pak, orang kalau EQ-nya kurang, saya kadang nggak akan mempermasalahkan itu, karena bicara tentang effort. Artinya gini, memang semua orang berbeda. Tetapi kalau Anda punya niat, setelah itu ditambah effort, maka sama juga hasilnya nanti. Jadi harus dimulai dari emosionalnya dulu. Kalau dulu saya belajar tentang ilmu pemberdayaan, dibilang gini, yang penting heart-nya dulu. Kalau kata agama, niatnya dulu gitu. Setelah itu mengenai kognitifnya itu nanti akan mengikuti juga. Seperti itu. Jadi kalau ditanya penting mana, saya tidak bilang penting mana, saya akan bilang penting dan lebih penting. Jadi bukan berarti kalau penting mana kan seolah-olah yang ini penting, yang ini enggak penting. Enggak, dua-duanya penting. Cuma emosional itu lebih penting. DPR pintar semua. Dia membangun kesadaran dulu ya. Yes. Pintar semua, tapi apa yang mereka lakukan? Itu maksud saya. Jadi penting aja nggak cukup sebenarnya, tapi harus. Kalau di agama kadang seringkali dibilang dahulukan adab daripada bukan gitu ya. Itu yang bisa saya jawab apa? Oke, baik, terima kasih. Bu, ada lagi mau tanya? Ya boleh, silakan. Pak, cuma mau konfirmasi aja. Boleh. Dulu sebelum di sini saya mengajar di SMK. Oh, di SMK. Ya. Jadi ada memang, ini tadi cerita tentang gadget ya Pak. Ya. Ada satu murid saya, setelah lulus dia datang ke sekolah. Saya tanya, apa kegiatan kamu sekarang? Itu saya cuma agak kaget Pak. Dia cuma bilang, Ibu, saya sekarang sedang kuliah. Oh, bagus ya gitu. Tapi saya memilih kuliah saya dengan saya menjadi joki. Joki apa? Saya bingung ya Pak. Joki apa? Joki games. Hah? Saya bilang, jadi kamu kuliah diri kamu? Iya Bu. Ibu mungkin nggak tahu. Dulu kan saya SMK, saya suka games Bu. Gitu kan. Jadi kalau udah pulang, itu saya kuasain dan itu jadi penghasilan sekarang buat saya. Jadi itu yang bikin saya sekarang saya kuliah Bu. Saya ngapain adik saya juga pakai buku itu ya Pak. Itu yang tadi Bapak bilang, kalau saya bisa simpulkan, saya tadinya itu Pak, kalau yang niat tadi mungkin seperti dreams ya Pak, jatuhnya punya mimpi dulu gitu ya Pak ya. Ini masukan buat saya juga gitu ya Pak, niat atau mimpi gitu ya Pak. Suatu hari kita sama juga dengan mutu gitu ya Pak, mutu seperti apa yang mau kita bangun. Nah itu yang kita niatkan sama-sama gitu ya Pak. Itu yang saya dapetin, kira-kira itu seperti itulah kata-katanya Pak. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bu, betul. Jadi kalau kata Pak Stephen Covey, begin with the end in mind. Mulailah dari tujuan akhir di dalam pikiran kita, mesti bayangin dulu pengennya itu apa. Justru ketika sama anak-anak, ketika kita minta mereka belajar di semangat, sebenarnya mesti tanya awalnya adalah kira-kira 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau jadi anak menjadi saya pengen ini, nah, kalau pengen begitu, jadi mesti gimana dong? Mesti begini. Oh kalau sekarang udah gimana? Udah belum sih Bu. Terus kalau supaya bisa jadi itu gimana? Nah jadi sebenarnya membawa mereka akhirnya mereka punya, oh iya berarti saya harus begini ya, dibandingin. Pokoknya kamu hari ini harus belajar dia segala macam, tapi mereka nggak tahu ujungnya mau apa kan gitu. Sama kayak kita gini. Kalau misalnya saya nanti malam kita mau makan nih, saya kasih duit 500.000 nih Bu, ke pasar gitu, mau beli apa kira-kira? Kalau kita mau makan apa gitu, saya 500.000 ke pasar. Ya apa aja, lagi, bubuk lagi, sayur apa lagi, minyak goreng, buah segala macam nih. Pertanyaan saya sederhana, emang kita mau masak apa sih Bu? Ya kan? Artinya apa? Kalau kita nggak tahu kita mau masak apa, bawa duit nih sebanyak apapun, kita datang ke pasar. Ngelihat ini beli, ngelihat itu beli, ngelihat ini beli. Akhirnya apa? Kadang jadi lama waktunya. Karena semua pengen kita beli, kita lihat. Sama kayak gitu. Tapi kalau saya bilang, Bu, nanti malam kita mau makan. Bu, kita bikin sop aja deh, sop kambing. Ya Bu ya? Ke pasar mau ngapain?
beli kambing, daging kambing, beli sayuran sop, bumbunya udah kelar. Waktunya jadi lebih cepat, lebih efektif, gitu ya. Ya, bisa jadi lebih efisien karena kenapa? Duitnya masih cukup nih, gitu ya orang banyak. Itu maksudnya, Bu. Jadi penting yang namanya tujuannya dulu. Makanya ingetin kepada anak-anak ini, mereka kedepannya mau kemana sih? Supaya mereka punya mimpi, punya ini. Karena ketika kita punya mimpi, secara kadang tidak sadar, kita akan diarahkan kepada mimpi tersebut. Secara tidak sadar, loh. Ya, itu yang penting. Jadi seperti itu. Jadi jangan ajarkan anak-anak hiduplah mengalir seperti air. Ingat, air itu kadang mengalir ke septic tank kan gitu ya. Jadi jangan sampai arahnya salah. Kita setuju Bu yang begitu. Terima kasih Bu. Ini tepuk tangan lagi dong teman-teman. Ada lagi pertanyaan sebelum? Oh ya silakan Bu. Silakan Bu. Saya ingin bertanya, Boleh. bagaimana pengaruh kolaborasi antar guru terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolahnya? Kolaborasi antar guru. Oh, oke, baik. Ini pertanyaan menarik. Gimana nih pengaruh kolaborasi ya? Sebenarnya gini, gak cuma di sekolah sih. Kolaborasi dimanapun pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang karena gini, kolaborasi itu nggak seperti matematikanya Pak Andi nih, 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Kolaborasi itu 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 6. Itu namanya kolaborasi. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang, itu adalah kolaborasi. Semangatnya kolaborasi. Kayak saya tuh bisa ada di beberapa tempat. Artinya dengan beberapa orang melakukan proyek-proyek, itu kolaborasi. Dan hasilnya tuh bisa jauh lebih besar. Kalau ditanya misalnya sejauh mana, saya akan bilang bahwa justru harus dilakukan kolaborasi, apalagi di lingkungan pendidikan. Jangan sampai apa di sini diajari begini sama guru yang ini, yang ono beda lagi, anak bingung. Padahal harusnya yang ini menunjang dari pelajaran yang itu, yang ini jadi tunjuk. Jadi anak itu oh abis belajar ini kan oh ya nyambung juga ya. Nah maka penting tuh ketika kita buat pembelajaran itu kayaknya sesuatu hal yang inline, itu lebih bagus. Kalau di zaman saya kerja dulu kan setiap orang punya KPI, setiap departemen. Tapi yang jadi persoalan ketika pembuatan KPI itu diserahkan ke masing-masing departemen. Mereka bikin KPI sendiri-sendiri, sehingga apa? Mereka fokus sama tujuannya masing-masing, tapi malah saling bertentangan. Ketika diajak kerjasama, ntar dulu kerja gue belum kelar gitu. Padahal ini harusnya menunjang itu. Gara-gara nggak di inline. Nah makanya sebenarnya kalau memang kita mau lebih bagus, misalnya ya materi pembelajaran kita itu di inline kan. Jadi ketika belajar misalnya belajar IPA nih, nanti pasti matematikanya nyambung tuh. Oh iya lain itu begini. Jadi akhirnya mereka dapat gambaran besarnya. Oh itu jauh lebih bagus. Tapi memang perlu upaya sih. Perlu upaya. Itu Bu. Jadinya malah lebih efektif kalau kolaborasi. Dan kerja jadi lebih gampang sih. Itu yang bisa saya jawab Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum saya kembalikan kepada MC kita? Gak ada? Baik, ya silakan Dede. Gimana Dede? Kan dalam proses KBM kita perlu meminjam kata-kata di manajemen. Ya. Watch, planning, organizing, kontrol. Dalam prosesnya itu memang perlu sekali ya supaya tidak ada press ya. Tapi terkadang kita berpengaruh juga, artinya dengan karakter yang timbul dari siswa. Kita udah sesuai planningnya, tiba-tiba karena kita berhadapan dengan karakter siswa yang tidak planningkan itu ya. Kita mau belajar pakai pohon itu kan, main kapal-kapalan. Kadang-kadang mau mancing emosi kita tuh, ya kan? Mereka tuh kita udah stagnan gitu ya. Kalau ditinggal juga nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Kalau kita hadapi juga nggak menyelesaikan masalah kalau tidak bisa juga. Jadi yang mudah gimana tuh? Oke, ini mulai udah bicara tentang konteks manajemen ya, udah mulai menarik ya, udah ada kata-kata wah gitu ya. Nah, jadi wah itu ada lanjutannya sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong plan,
penting kita bikin rencana. Tadi saya bilang kalau kita bisa merencanakan proses pembelajaran ini secara holistik ya, artinya saling berkolaborasi itu kan bagus. Nah setelah itu kan kita mengorganisnya ya apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan gitu. Actually pelaksanaannya kan, ada memang yang kurang dari beberapa tempat controllingnya. Controlling itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan review, apalagi problem identification and corrective action. Misalnya gini, saya udah bikin rencana begini, tapi pas saya kerjain kok begini nih. Nah, sebenarnya itu harus dibawa menjadi corrective action. Ya, masalahnya apa ya? Jadi apa yang mesti kita lakukan? Makanya OA itu merupakan cycle. Cycle itu artinya nggak akan pernah berhenti. Setelah itu kalau habis OA, maka sebaiknya lakukan yang namanya PDCA, gitu ya. Planning lagi, ganti lagi, peningkatan lagi. Kalau udah PDCA, ternyata berjalan bagus, maka jadi SDCA. SDCA itu apa? Standar. Jadi kalau PDCA kan plan, do, check, action. Kalau ternyata setelah di planning bagus nih, jadi standar. SDCA, standar, do, check, action. Wah lagi nih. Setelah POA ada masalah lagi nih, kok nggak sesuai nih harapan kita, lakukan lagi PDCA lagi, tingkatin lagi, makanya saya bilang dari continuous improvement. Ternyata bagus, jadi standar lagi, begitu Pak. Jadi makanya penting PDCA. PDCA itu tahu ya, kan plan, do, check, action, bukannya plan, do, cancel again, plan, do, cancel again gitu. Nah itu masih begitu. Kalau udah termasuk do, ada lagi plan, delay, create again, planning udah nggak pernah planning terus gitu ya. Nah, jadi itu Pak yang mesti kita lakukan. Itu yang disebut manajemen cycle. Nah, controlling itu penting. Pengawasan itu penting. Nah, dalam pengawasan itu kita boleh ngecek sendiri atau cek dari pihak ketiga gitu ya. Atau kita tanya ke sejawat, kita tanya customernya, bagaimana nih gitu. Kayak gitu. Itu yang paling penting dilakukan. Itu Pak yang bisa saya jawab ini. Oke, balik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Baik, kalau misalnya nggak ada, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah hampir 2 jaman lah kita bersama-sama. Tentunya banyak hal yang bermanfaat yang mungkin bisa kita praktekkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan pastinya bukan cuma bapak ibu yang belajar, saya pun belajar nih dari interaksi anda yang agak aneh-aneh ini gitu ya. Dan jangan pernah percaya dengan apa yang saya sampaikan selama 2 jam ini Bapak Ibu, sampai benar-benar Anda membuktikannya sendiri. Dan kalau misalnya selama 2 jam ini ada sikap atau perkataan saya yang menyinggung, itu karena memang sengaja, dan saya tidak akan pernah minta maaf. Mungkin salah Bapak Ibu yang mempersepsikannya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Indra. Bapak Ibu aplaus sekali lagi untuk Pak Indra, kesedihan ini luar biasa.